Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham lagi yaitu saham Excel. Di video sebelum ini kita bahas sudah mengenai MTEL, salah satu saham operator menara telekomunikasi, dan kita lanjutkan ya masih di seputar bisnis telekomunikasi, yaitu operatornya sekarang, operator dari mobile networknya yaitu Excel ya. Kita akan bahas saham Excel Axiata, kode emitennya Excel dalam video kali ini. Seperti biasa disclaimer on dulu. Konten ini sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Ini bukan analisa saham by request, jadi saya kasih judul gitu ya, ide saham ini gitu ya. Kalau analisa saham by request, saya akan request sesuai dengan yang di request oleh teman-teman di kolom komentar. Tapi kalau ini belum ada yang request saham Excel, tapi saya kasih satu pembahasan dan saya kasih judul ini gitu ya untuk idenya. Judulnya saya tulis agak ribet kalau saya tulis pakai bahasa Indonesia, teman-teman maafkan, tapi saya kasih judul seperti ini ya. Jadi a calculated growth company, jadi saya mendeskripsikan sebagai perusahaan yang sudah punya hitung-hitungan mengenai pertumbuhan perusahaan ke depan melalui akuisisi ya dan diversifikasi produk, sehingga perusahaan ini tuh punya bisnis kompetitif yang bisa dipertahankan gitu ya di tengah persaingan industri ini yang cukup keras ya. Sorry teman-teman kalau ada suara-suara ayam dan lain-lain, siapa tahu kedengaran saya lagi di kampung. So, kita mulai seperti biasa dari sekilas perusahaan. Oke, Excel gitu ya. Kalau kita ngomongin operator seluler, siapa yang nggak kenal gitu ya? Karena apa? Karena brandnya itu aja sebenarnya. Kalau nggak Telkomsel, Indosat, Tri, XL, Friend gitu ya. Memang sangat terbatas dan nggak banyak pilihan yang ada di market. Jadi kita pasti sudah cukup familiar dengan nama-nama brand tersebut. Nah, Excel ini teman-teman di Indonesia coveragenya sudah mencapai 56%, sudah lebih dari setengah area wilayah Indonesia yang begitu luas. Mereka adalah perusahaan yang gemar expanding market dengan akuisisi gitu ya. Apa? Mereka akuisisi Axis tahun 2014. Oke. Tahun 2022 mereka mengakuisisi lagi Linknet dari Lipo, dibeli ya. Kemudian dengan adanya akuisisi ini, tentunya market mereka tambah banyak gitu ya, tambah luas. Dan dengan tambahan akuisisi Linknet itu adalah sebuah layanan yang sudah punya area service di 3 juta rumah, 23 kota, dan 900.000 pelanggan. Nambahin database-nya pelanggannya Excel. Dan akuisisi ini akan menambah daya saing Excel, khususnya apa? Khususnya dalam bisnis FBB, Fixed Broadband, dan FMC, Fixed Mobile Convergence. Ini adalah dua bisnis yang sedang coba dikembangkan oleh perusahaan gitu ya. Kalau teman-teman yang suka di komplek, kalau komplek kalian komplek yang netral gitu ya, mungkin kalian akan dapat salah satu flyer-flyer baru adanya XL Fiber to Home ya, salah satu solusi. Kalau kita biasanya mengenal produk dari kompetitor sebelah kayak IndiHome, sekarang ada XL Home gitu ya, kurang lebih ya, saya nggak terlalu ingat namanya, tapi itu adalah produk yang ditawarkan Excel untuk layanan internet yang sampai ke rumah. Nah, ini bisnis yang sekarang sedang digarap sama Telkomsel ya, ada merger IndiHome dipindahkan, bukan merger, spin off ya, IndiHome dari Telkom ke Telkomsel, salah satunya adalah untuk strategi itu. Demikian juga dengan Excel, kelihatannya strategi perusahaan adalah mengembangkan broadband dengan core knowledge-nya perusahaan ini di bidang seluler. Kemudian tahun 2023 muncul lagi berita mengenai merger dengan Friend gitu ya. Tadi kita sudah punya sedikit datanya ya, apa sih di dalamnya Linknet. Sekarang kita cek juga apa sih di dalamnya Friend ini gitu ya. Friend ini punya 35 juta pelanggan. Mereka adalah operator yang full 100% servicesnya di 4G. Ya, kita tahu banyak perusahaan masih mengoperasikan 2G, 3G, tapi kalau Friend dia hanya fokus di 4G saja. Coveragenya 220 kota, average price per usernya 26.000. Yang menariknya lagi, Friend itu memegang 18,5% sahamnya Moratel. Siapa Moratel? Broadband provider. Dari sini saya bisa ngeliat semacam benang merah yang menarik gitu ya. Bagaimana Excel serius untuk bisa mengembangkan knowledge mereka, core mereka ya, ke dalam bisnis si broadband ini dengan lebih serius. Jadi dengan adanya merger ini, secara nggak langsung Excel juga jadi punya perpanjangan tangan gitu ya terhadap Moratel. Mereka juga
memiliki juga kepemilikan terhadap Moratel, ini satu hal yang menarik. Jadi merger antara Excel dengan Friend, menurut saya gitu ya, itu Excel yang lebih banyak mendapatkan keuntungan. Itu juga sebabnya beberapa tahun lalu ketika muncul berita Excel dengan Friend itu gagal karena Friend-nya merasa kokoh gitu ya. Lu bakal dapat banyak benefit dari merger ini, jadi beli kita dengan harga yang mahal. Ya kurang lebih mungkin kasarnya begitu. Nah, itu yang menyebabkan saat itu isunya gagal. Kita nggak tahu apakah merger ini akan terwujud atau tidak, tetapi ide merger ini adalah ide yang menurut saya sangat menarik. Artinya apa? Artinya Excel jadi punya tambahan bisnis yang sangat serius ke dalam broadband bisnis FBB dan FMC, baik untuk retail maupun korporasi. Ujung-ujungnya revenue-nya naik. Saat ini Excel itu per semester 1 sudah naik 50% gitu ya, pengguna Excel Home 154.000. Secara year on year ini menarik dan pastinya bisa dipastikan ekspektasinya terus growing dan berkembang. Dan Excel 1 Fiber ini sudah beroperasi di 63 kota, 10 kota tambahan gitu ya, dalam waktu dekat, jadi totalnya sudah 73 kota. Oke, kita sekarang masuk ke poin pertama yang kita coba pelajari, yaitu aspek bisnis perspektif, daya saing. Ini adalah average rate per user ya, untuk masing-masing provider ini. Paling mahal Telkomsel 47.000, Excel 42.000, lebih mahal daripada Indosat. Cuman pelanggannya Excel ini nggak terlalu banyak, mereka baru punya 58 juta pelanggan. Jadi meskipun ARPU-nya cukup fair dan kompetitif, tapi faktor pelanggannya itu pada akhirnya mempengaruhi jumlah pengali teman-teman kan ya. Jadinya kalau kita melihat revenue ya, kita melihat bahwa revenue Excel itu lebih kecil dibandingkan dengan Indosat, apalagi Telkom. Ya, Telkomsel tidak listing di bursa, tapi 80% ya revenue-nya Telkom itu datangnya dari Telkomsel, atau sekitar kurang lebih 110-an triliun, 110 triliun ya, itu datangnya dari Telkomsel. Jadi sangat jauh sekali lah. Terdekatnya ya, Excel itu harus bisa compete dengan Indosat, ini yang terdekat. Nah, balik lagi ke tadi, kalau Excel dengan Friend merger, maka jumlah pelanggannya akan mirip-mirip, mendekati dengan Indosat punya jumlah pelanggan. Nah, ini adalah growth dari perusahaan ini ya, dari Excel. Dari tahun 2018, perusahaan ini mencatatkan rugi bersih yang cukup signifikan, 3,2 triliun ruginya gitu ya. Dan pelan-pelan perusahaan ini mulai berbalik dan konsisten mencatatkan laba positif. Bahkan tahun 2023 bisa menjadi laba terbesarnya mereka dalam 5 tahun terakhir. Estimasinya di 1,3 triliun atau kenaikan sebesar 20% laba bersih di tahun 2023. Perusahaan ini secara revenue CAGR-nya 6,5% dalam 5 tahun terakhir. Kita asumsikan dengan annualized tahun 2023. Jadi 5 tahun terakhir ini jadi salah satu tahun yang challenging buat Excel. Tapi kita bisa melihat sejak pandemi, mereka recovery dengan cukup bagus gitu ya. Begitu terjun bebas di tahun 2020, tapi mereka bisa recovery di tahun 2021, 2022 mulai kembali mencatatkan laba bersih yang jumlahnya di atas 1 triliun meskipun masih tipis gitu ya. Karena Excel di tahun awal 2010 tuh pernah mencatatkan rekor laba sampai 2 triliun ya. Jadi cukup jauh memang dibandingkan dengan tahun sekarang, tapi at least kita bisa ngelihat bahwa ada satu pertumbuhan yang baik sejak recovery pandemi. Perusahaan ini Excel ROE-nya 4,5% dengan net profit margin 5%. Ini net profit margin yang tipis gitu ya untuk perusahaan ini perlu diperhatikan. Artinya perusahaan ini perlu efisiensi gitu ya untuk bisa meningkatkan net profit marginnya. Kalau kita ngomongin caranya, ya dia bisa efisiensi atau bisa mendapatkan pelanggan baru. Nah, kalau pelanggan baru didapat dari Friend atau dari hasil akuisisi, maka biaya modalnya bisa menurun. Itu yang sebenarnya skenario yang kita harapkan dari calculated growth company tadi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aspek kedua, yaitu aspek finansial, di mana Excel ini adalah perusahaan yang sudah punya aset 83,6 triliun. 90% asetnya bukan aset lancar alias aset tidak lancar, kasnya dijaga 2,5 sampai 5 triliun. Emiten ya di operator seluler yang DER-nya paling kecil, 0,4 kali dibandingkan dengan Telkom maupun dengan Indosat ya. Kemudian kalau kita ngomongin dividen, perusahaan ini menurut saya cukup fair dalam memberikan dividen. Kalau mereka habis akuisisi, 2014 mereka akuisisi Axis, macet tuh, dividennya nggak cair. Kenapa? Mereka harus kembaliin dulu
retain earningnya gitu ya, supaya dividennya, kasnya bisa terisi lagi, dan ternyata baru ada setelah 6 tahun kemudian, cukup lama sebenarnya ya. Tapi menurut saya ini masih justified. Jadi kalau kita ngelihat secara dividen sebenarnya Excel juga payout rasionya tidak sebesar yang lain ya dibandingkan Telkom dengan Indosat, tapi mereka masih bisa melakukan akuisisi tahun 2022 terhadap Linknet gitu ya. Ini yang perlu kita catat. Di bagian valuasi, Excel saat ini ada di garis merah, ini adalah garis under value ya. Kalau kita lihat pakai min PE dibandingkan dengan Indosat yang saat ini PBV-nya 2,8 kali, Telkom 3 kali. Artinya Excel kalau menyamai ke PBV-nya Indosat atau PBV-nya Telkom, maka mereka masih bisa divaluasi 100% lagi dari harga sekarang ya. Dan ini adalah pilihan investasi yang cukup kompetitif di sektor operator seluler gitu ya. Karena Excel PBV-nya paling ketinggalan, meskipun kalau kita ngelihat earning-nya di PE-nya, ya PE-nya Excel yang paling tinggi, tapi ya bedanya nggak terlalu tinggi sih, nggak terlalu jauh dengan si Indosat gitu ya. Bagian keempat yang kita coba gali adalah bagian momentum. Ini adalah bagian yang paling menarik dari ide investasi Excel saat ini. Pertama adalah tadi ya, momentum investasi, momentum merger dengan Friend tadi ya. Dan yang kedua adalah momentum ekspansi bisnis ya, FVB dengan FMC. Kita coba berandai-andai aja kali ya. Apa yang terjadi kalau beneran merger sih Bang antara Excel dengan Friend gitu ya. Pertama teman-teman, Excel sudah punya pelanggan tadi 56 juta gitu ya, 56 juta. Friend punya pelanggan 30 sekian juta. Kalau di total ya, merger ini itu akan menghasilkan komposisi 94 juta. Artinya tinggal beda sedikit lagi dengan Indosat di 98,5 juta. Ini loncatan yang cukup besar buat Excel. Artinya apa? Artinya revenue mereka juga potensinya mirip-mirip dengan revenue-nya Indosat gitu ya. Apalagi secara aset, ya welcome kepada emiten-emiten yang sudah punya aset 100 triliun lebih di IHSG. Nggak banyak emitennya. IHSG itu punya saham listing sekitar 600 lebih, 600 atau 700 saya lupa. Karena makin banyak yang IPO berapa tahun belakangan ini, dan nggak banyak yang punya aset 100 triliunan gitu ya. Jadi kalau ada yang sampai ke level ini ya welcome kepada emiten tersebut. Yang kedua, ini adalah sebuah merger yang menguntungkan buat Excel, khususnya kalau kita ngomongin masalah efisiensi biaya dan belanja modal. Kenapa? Saat Indosat dan Tri Hutchinson itu merger, operating profit margin Indosat itu naik lumayan dari 14 ke 19%, naik 5% gitu ya. Kalau ini terjadi, ya kita juga bisa asumsikan ini akan terjadi juga di Excel kalau misalkan Excel dengan Friend merger. Kenapa bisa begitu? Ya wajar karena ya kalau teman-teman nonton bahasan saya mengenai MTEL, mereka adalah operator yang nyewain satu menara ke beberapa pelanggan gitu ya. Ada istilah tenancy ratio. Jadi kalau ada tenancy ratio yang sama lokasinya, mereka bisa gabungin jadi satu. Dan itu bisa juga terjadi ketika Excel dengan Friend ini merger gitu ya. Yang ketiga, tentunya akan banyak lagi produk yang bisa dihasilkan dari kolaborasi Excel dengan Friend, Excel dengan Moratel, dan lain-lain. Ini akan jadi sebuah opportunity untuk mendatangkan revenue stream yang lebih banyak lagi untuk Excel gitu ya. Tapi ya tentu saja setiap akuisisi itu ada harganya. Seperti tahun 2014 Excel mengakuisisi Axis dan akhirnya mereka absen bagi dividen 6 tahun, mungkin akuisisi ini juga akan membuat dividennya menjadi terhambat sampai beberapa tahun ke depan. Kita nggak expect sampai kayak 5 tahun, 6 tahun, mungkin 2-3 tahun dividennya akan absen. Harusnya sih cukup gitu ya untuk bisa mulai melanjutkan pembayaran dividen setelah 3 tahunan. Terakhir di bagian manajemen, 3 hal yang perlu saya catat gitu ya. Pertama adalah ekspansi bisnis yang menurut saya berkelanjutan mengenai Excel, khususnya benang merah strateginya yang cukup menarik gitu ya. Bagaimana perusahaan ini ingin mengekspansi bisnis ke bidang broadband ya, nggak melulu di operator selulernya tapi melanjutkan ya, extend kepada broadband dan FMC. 5 tahun terakhir sejak rugi bersih tahun 2018 mereka konsisten bisa mencatatkan laba, bahkan pandemi mereka masih bisa dapat laba 300-an miliar, dan dividen strateginya menurut saya juga cukup fair ya. Begitu
akuisisi Axis juga sudah beres, mereka sudah mulai bagi dividen lagi, mereka akuisisi Linknet, mereka masih bisa dividen di tahun 2023. Jadi cukup fair ya untuk melihat bagaimana perusahaan ini memberikan dividennya. Kita sudah sampai di akhir video teman-teman. Saat video ini direcord banyak sekali ayam sedang berkokok padahal siang-siang. Semoga kalian nggak terlalu kedengaran dan nggak terlalu mengganggu. So, ini kesimpulan dari video kali ini. Pertama adalah faktor kemenarikan ya. Terbesarnya datangnya dari momentum dan bisnis perspektif. Gitu ya. Menurut saya bisnis perspektifnya Accel tuh menarik, khususnya tadi ya. Ketika bisa merger dengan Friend, mereka dapetin sebagian kecil dari kepemilikan Moratel yang merupakan broadband provider. Ini juga rencananya Accel untuk mempertajam bisnis broadband provider. So, ini menarik sekali. Ada semacam benang merah, ada alignment yang baik untuk rencana bisnisnya perusahaan Accel ini. Ini kalau misalkan merger, efisiensi biayanya bisa menguntungkan karena ya tadi ya belanja modalnya bisa lebih terkonsolidasi. Kalau sudah ada di Friend, Accel-nya nggak perlu ada lagi dan sebaliknya gitu ya. Ini bisa meningkatkan profitability-nya Accel. Sama seperti ketika ISAT dengan Tri merger, operating profit-nya naik 5%. Yang kedua, kalau kita mau masuk di Accel, ini idenya Accel as value stock gitu ya, jangan disimpan untuk jangka yang sangat panjang banget. Plan saya nggak seperti itu. Jadi value stock kita buy aja saat murah. Berapa range-nya? Best buy-nya saya rasa bisa di 1.900 sampai 2.100. Harga sekarang sudah lebih mahal 10%. Teman-teman boleh tunggu atau boleh saja beli gitu ya. Tetapi yang perlu diingat, belilah dengan bertahap. Ya saya sih nggak terlalu suka strategi beli lamsam. Saya lebih suka beli bertahap. Kalau saya punya, misalkan saya punya 20 juta, saya bagi 3 ya. Saya selalu paling kecil saya bagi 2 kali. Ya, tapi rata-rata saya bagi 3 kali. Porsinya bebas 40 30 30 ya, atau 35 35 30. Saya seringnya di antara kedua tadi. Targetnya berapa Bang untuk Accel? Saya targetkan di 3.500 sampai 3.500 sampai 3.500. Atas dasar apa? Atas dasar PBV sektor ini gitu ya, di mana Telkom 3 kali, Indosat 2,8 kali. Ya sekarang Accel baru 1,2 kali PBV-nya. Jadi saya ngeliat ini potensi yang cukup menarik ya secara valuasi dari sisi perbandingan di sektor industrinya. Plannya teman-teman kita berikan waktu 2 tahun gitu ya. Apakah Accel bisa sampai ke 3.500 sampai 3.800? Evaluasi secara berkala. Khususnya kalau momentum merger ini tiba-tiba hilang dan harga Accel dibanting, pembelian bertahap bisa menyelamatkan kita. Kalau isu merger ini tiba-tiba menguap, market kecewa dan harganya dibanting turun gitu. Jangan sampai ketika sahamnya dibanting turun gara-gara momentum mergernya hilang, kita kehabisan peluru dan diem aja. So itu kondisi yang ya nggak ingin terjadi kepada kita semua. Jadi lebih baik belilah secara bertahap dan tetap evaluasi secara berkala. Kalau momentumnya hilang gimana Bang? Still menurut saya Accel punya potensi yang cukup baik karena toh mereka sudah punya Linknet gitu ya, yang membantu bisnis broadband-nya mereka. Jadi inilah yang saya sebut dengan calculated growth. Mereka sudah punya Linknet dan mereka akan nambah lagi dengan Friend dan Moratel. Tanpa adanya Friend dan Moratel, mereka sudah bisa mencatatkan CAGR 6-7%. Harapannya kalau misalkan bergabung dengan Friend dan Moratel gitu ya, secara tidak langsung bisa menambah revenue, bisa menambah CAGR Accel ke depannya. So, itu aja teman-teman ide dari sharing Accel kali ini, saham Accel gitu ya. Semoga memberikan insight, memberikan referensi buat teman-teman yang sedang nyari emiten untuk sektor telekomunikasi. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan diskusi bareng di kolom komentar. Menurut teman-teman investor gimana? Menarik gak sih saham Accel ini? Komen. Thank you guys, God bless you. Bye-bye.